Artinya sebenarnya dalam sistem kita, presidensial threshold itu memang sebenarnya harus 0%. Dan jadi misalnya tentang presidensial threshold, keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat KPU oleh para hakim. Saya melakukan interview dengan beberapa hakim di Mahkamah Agung. Mereka ingin mengembalikan jiwa dari konstitusi, yang makna dari pasal pasal di dalam konstitusi yang mengatur tentang putaran pertama, bahwa apabila seseorang ingin dinyatakan menang dalam putaran pertama, dia harus mendapatkan popular vote 50% plus 1, kemudian electoral vote berbasis provinsi 50% plus 1, which is kalau sekarang ini ada 34 provinsi, berarti 18 provinsi dia harus menang. Dan dia harus menang pada daerah-daerah dia menang tuh, dia nggak boleh di bawah 20%. Maka kemudian surat KPU dibatalkan, yang artinya membatalkan kemenangan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Karena mereka boleh dalam perspektif partai politik, oh ini kan cuma 2 kandidat. Tapi dalam perspektif konstitusi, ini putaran pertama. Karena ini adalah putaran pertama, maka Jokowi tidak memenuhi syarat untuk langsung menang pada putaran pertama. Itu pendirian konstitusi. Dan itu diperkuat oleh Mahkamah Agung. Artinya sebenarnya dalam sistem kita, presidensial threshold itu memang sebenarnya harus 0%, dan harus dinyatakan di dalam undang-undang bahwa tidak boleh anggota atau peserta pemilu pilpres dalam putaran pertama itu hanya 2 orang. Harus dinyatakan dalam undang-undang. Karena tidak bisa memenuhi prasyarat dalam konstitusi yang mengatur kemenangan pada putaran pertama seperti apa. Pak SBY pernah menang sekali putaran. Waktu itu kandidat pilpresnya itu lebih dari 4, kalau nggak salah lebih dari 4 pasang. Tapi Pak SBY dan Pak Budiono langsung menang di putaran pertama. Kenapa? Karena dia menang popular vote 50% plus 1. Menang di lebih dari 18 provinsi. Dan menang pada daerah menang itu dia nggak ada yang di bawah 20%. Untuk memastikan bahwa dia memang benar-benar legitimate. Jadi sudah dikoreksi. Karena itu sekali lagi harus ada yang mengajukan dokumen. Saya mengharapkan sebenarnya Pak Jokowi yang nggak akan bertarung lagi 2024, seharusnya dari kantor Pak Jokowi lah keluar konsep pemilu yang betul-betul fair. Termasuk juga pembiayaan pemilu. Saya banyak sekali kritik terhadap mekanisme pembiayaan pemilu di Indonesia yang tidak terlalu jelas. Sehingga dari awal uang-uang tidak jelas juga masuk dalam kompetisi. Kalau di Amerika Serikat dia dibiayai oleh private, tapi audit terhadap uang privat tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, ketat sekali. Sehingga ada banyak sekali diskualifikasi kepada kandidat yang menggunakan dana sumbangan itu untuk kepentingan pribadi. Di sistem Eropa Barat ya pemilu dibiayai oleh negara, sehingga orang tuh cuma datang membawa rekodnya, membawa kemampuannya, ya, membuktikan kepada masyarakat, sehingga dia kemudian tidak banyak berinteraksi dengan itu tadi, uang-uang haram tadi. Di Indonesia ini yang jelas uang pribadi banyak sekali terlibat, sehingga kandidat dianggap menang itu kalau dia orang kaya. Partai politik sekarang itu terdorong untuk mencari orang-orang kaya saja untuk menjadi kandidat, baik pileg maupun pilpres. Nah, ini kan sudah ada masalah dari awal. Karena itulah mendesain ulang sistem pemilu yang baik, yang menyebabkan nanti munculnya anggota legislatif dan anggota eksekutif dari pusat sampai ke daerah yang baik, itu juga dapat kita desain dari awal. Nah, yang terakhir soal MD3. Saya termasuk orang yang fight untuk independensi lembaga-lembaga legislatif. Sebenarnya independensi lembaga elected official. Partai politik itu ada kecenderungan untuk mendrive anggotanya yang terpilih menjadi pejabat publik, lebih dari keharusan dia mewakili rakyat yang memilihnya. Anggota DPR disebutnya wakil rakyat,
Tapi begitu dia masuk ke parlemen, yang paling berwibawa di mata dia bukan rakyat, tetapi telepon dari ketua umum. Nah, saya melalui judicial review, melalui pertarungan saya waktu melawan pemecatan terhadap saya membuat buku cukup tebal itu, buku putih terakhir yang saya buat di DPR, karena saya ingin membuktikan bahwa partai politik harus dijaga jaraknya dengan elected official. Elected official itu bukan merupakan wakil partai. Partai hanya mencalonkan. Ketika dia elected oleh rakyat, maka dia adalah wakil rakyat. Maka yang paling banyak harus dia consult adalah rakyat, konstituensi, bukan partai politik. Tapi kalau kita lihat dalam sistem kita sekarang, waduh, apalagi kalau 1-2 orang dari partai tersebut sudah diundang masuk kabinet, maka seluruh anggota DPR-nya disuruh diam itu di DPR itu. Nah, inilah problem-problem kita yang ada dalam sistem pemilihan dan dalam keterwakilan public official terhadap rakyat vis-a-vis partai politik. Karena itu saya menulis bukunya itu Daulat Rakyat versus Daulat Partai Politik.